wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Anggun MST. Kali ini kita berada di salah satu tempat nanti langsung aja nanti kita tanya. Tapi sebelumnya kalian subscribe dulu di channelnya Anggun MST di kanan tombol merah. Plus jangan lupa klik loncengnya ya. Oke, di samping saya ada Bu Dwi. Ini adalah salah satu ketua ya Bu ya? Iya, saya ada. Ketuanya Rumah Kinasih Yayasan Bakti Kinasih Mandiri. Nah, itu dia. Langsung aja kita tanya-tanya apa sih sebenarnya yayasan ini, bisa dijelaskan? Boleh, ya. Perkenalkan dulu ya. Iya. Perkenalan dulu. Kalau nggak kenal nggak sayang. Perkenalkan dulu, nama saya Dwi Mawadati. Kalau untuk masalah umur nggak usah ditanya juga. Itu aja. Nama saya Dwi Mawadati. Pekerjaan utama ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang kebetulan menjadi ketua di Yayasan Bakti Kinasih Mandiri, atau lebih enaknya kita panggil Rumah Kinasih. Rumah Kinasih. Kenapa kemudian nanya nggak? Kenapa kemudian dinamakan Rumah Kinasih ya? Kenapa? Oke, rumah itu adalah tempat di mana kita bernaung. Terus kinasih adalah artinya itu yang terkasih. Jadi kami berharap yang ada di rumah, yang masuk dalam rumah itu ada tempat bernaung yang di dalamnya adalah orang-orang yang kita kasihi, yang kita sayangi gitu. Pada akhirnya seperti itu. Filosofinya sih. Oke. Iya. Terus gimana sih dulu kok bisa mendirikan ini? Terus habis itu kenapa kok harus itu, isinya seperti apa sih anggota-anggotanya? Oke. Jadi yang ada di Rumah Kinasih adalah teman-teman yang istimewa. Kenapa kemudian kita bilang istimewa? Karena mereka adalah orang-orang yang diberi anugerah oleh Tuhan. Kita bilang berkekurangan sebenarnya, tapi di balik kekurangan itu mereka istimewa sekali. Mereka adalah teman-teman yang bisa dibilang teman-teman disabilitas gitu. Jadi kami di Rumah Kinasih adalah sebuah yayasan yang di dalamnya adalah untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas, khusus disabilitas. Tapi pada akhirnya kami berpikir bahwa nggak bisa loh hanya disabilitas aja, harus ada teman-teman yang kemudian membantu atau kemudian menjadikan segala sesuatunya itu menjadi lebih baik. Makanya kami di sini menuju ke sebuah kewirausahaan inklusif. Inklusif itu artinya bahwa teman-teman disabilitas itu tidak eksklusif, maksudnya tidak mengkhususkan mereka, tapi mereka itu sudah sama dengan kita. Ketika kita buat produk, nah di Yayasan Rumah Kinasih sebenarnya kita membuat teman-teman itu menjadi lebih berkarya dengan mereka lebih berdaya dengan berkarya. Tidak hanya karena mereka disabilitas berkekurangan, mereka hanya meminta. Enggak seperti itu gitu. Kami berharap bahwa mereka yang ada di sini dengan sebuah karya mereka itu bisa mandiri pada akhirnya gitu. Karya kami adalah kebanyakan di sini karena di sini ada 54 penyandang disabilitas. 54 dan 25 diantaranya ada penyandang disabilitas intelektual. Intelektual itu nyun sewu, kalau dulu dibilang orang yang idiot ya. Orang dulu bilang, kalau kita sekarang bilangnya cacat nggak boleh. Nah, jadi di situ mereka itu tidak mengenal warna, mereka tidak tahu abjad, mereka tidak mengenal itu hewan apa, mereka nggak sekolah. Range umur di sini yang ada di sini itu 25 sampai 40 tahun. Tapi secara mental mereka masih berumur 8 tahun. Masih umur 8 tahun. Jadi setiap hari mereka tuh selalu tertawa, mereka berkejar-kejaran. Iya, layaknya anak SD yang masih umur
itu yang masih ya seperti itu. Jadi nggak ada namanya saya harus menyelesaikan, nggak ada. Nah itu yang kemudian biasanya mereka disingkirkan, biasanya mereka disembunyikan oleh keluarga. Tapi di sini di rumah kinasi ini kita berharap bahwa mereka itu mampu untuk mengerjakan sesuatu. Salah satunya adalah dengan batik ciprat yang di sebelah Mbak Anggun ini. Kebayang nggak mereka terus kemudian bisa menghasilkan secantik ini? Padahal mereka kan itu ya kurang. Iya, warna aja nggak ngerti. Warna Warna aja nggak ngerti. Makanya ada pendamping-pendamping yang kemudian mengarahkan secara motif, secara pewarnaan dan sebagainya. Itu makanya kemudian kita bilang tapi kenapa sih harus rumah kinasi ini harus apa ya, maksudnya mewadahi orang-orang yang disabilitas? Kenapa sih nggak yang lainnya? Lebay nggak kalau aku bilang itu panggilan jiwa? Lebay nggak? Ya enggak sih, nggak lebih sih. Cuman kan pasti ada alasan khusus pasti ya. ada alasan khusus. Alasan khususnya adalah pemikiran sebenarnya seperti ini. Kalau saya pribadi, saya ingin menjadi diri saya itu bermanfaat untuk orang lain. Dulu pada saat jadi gini, cerita back ya. Saya adalah basic saya adalah crafter. Crafter itu yang suka bikin sesuatu ya, aksesoris dulu. Nah, dulu itu saya sering melakukan pelatihan khusus ke perempuan. Jadi pemberdayaan perempuan. Pada akhirnya perempuan sudah banyak yang pegang, terus kemudian saya terpanggil jiwanya untuk kemudian dengan teman-teman disabilitas. Itu saya ingin bermanfaat untuk mereka. Itu aja sebenarnya. Buat mereka khususnya dan buat umum masyarakat aja. Gitu ya. Terus kan sekarang sudah banyak nih ya anggotanya. Itu gimana untuk pemasukannya, untuk sehari-harinya mereka? Ada bantuan dari pemerintah atau dari pribadi? Siap. Jadi yayasan ini kami dirikan masih belum ada 1 tahun. Tapi peningkatannya, increase-nya alhamdulillah pesat sekali, kan? Walaupun embrionya itu dari foundernya sendiri sekitar 2 tahun yang lalu. Kita sudah mulai untuk menangani seperti itu, walaupun dulu berbentuk kelompok. Kemudian meningkat ke sebuah yayasan yang berbadan hukum dengan alasan bahwa apa yang kami lakukan ini semua berdasarkan hukum. Ketika mungkin kami salah sebagai pengurus, kami bisa dituntut secara hukum. Itu yang kemudian membentengi kami untuk berhati-hati pada akhirnya untuk menangani teman-teman disabilitas. Seperti itu. Terus kalau untuk kemudian operasional, kita bicara operasional ya. Tiap hari mereka datang mulai dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang setelah zuhur. Kebayang nggak? Mereka nggak punya transportasi nih dari rumah. Jalan kaki loh habis subuh. Percaya nggak? Saking semangatnya. Mereka jalan kaki dari subuh, saking semangatnya untuk datang ke rumah kinasi. Kenapa kemudian mereka kenapa kemudian mereka semangat? Karena bonding. Jadi gini, mereka datang tidak hanya membatik sebenarnya, tapi membentuk sebuah ikatan kuat, sebuah keluarga. Di mana mungkin di keluarganya yang asli mereka tidak diajukan, tapi di sini mereka diorangkan. Mereka merasa punya keluarga. Datang habis subuh jalan kaki 3 kilo, 4 kilo datang ke sini. Mereka lakukan nyapu tanpa diperintah. Terus kegiatan seperti biasa. Makan pagi dapat. Habis itu makan siang nanti juga. Untuk biaya operasional sendiri dari penjualan batik-batik. Jadi pembina yang ada di sini itu benar-benar jungkir balik, memutar otak gimana caranya agar teman-teman ini juga kebutuhan sehari-harinya terpenuhi. Apa itu sebenarnya namanya kita bilang royalti ya, karena setiap batik, setiap lembar batik yang mereka hasilkan itu mereka dapat royalti 25 sampai 30 ribu.
Ketika itu satu batik itu dikerjakan oleh 2 orang, maka dibagi jadi 2. Iya, seperti itu. Kesehatan mereka juga terjamin. Setiap bulan mereka mendapat pemeriksaan kesehatan dari puskesmas setempat. Kami bekerja sama dengan puskesmas setempat. Dulu mereka nggak tahu loh, mereka darah tinggi, tiba-tiba jatuh ngeblak, kenapa? Ternyata darahnya sampai 180, ada yang sampai 200. Karena sering nggak pernah datang ke puskesmas atau periksa dulu. Karena mereka nggak punya akses. Mereka datang ke puskesmas tuh takut. Ya nek aku bayar, kalau enggak, kalau gratis, mereka nggak tahu. Ada yang nggak punya KTP. Sampai segitunya. Nah, untuk biaya operasional seperti itu. Jadi kami selama ini kalau untuk kedinasan ya, kalau untuk dari dinas dan lain sebagainya, hanya fasilitasi. Hasil-hasil dari kami itu dapat fasilitas pameran. Nah, seperti itu, fasilitas seperti itu. Untuk pameran dan lain sebagainya. Nah, dukungan juga dapat dari BPJS Ketenagakerjaan. Semua yang ada di sini, kami, pembina, ketua, dan semua anggota di sini sudah terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Iya. Terus mau tanya lagi nih, kan yayasan ya ini, itu semuanya ada yang tinggal di sini atau ada yang enggak? Jadi di yayasan di Rumah Kinasi ini, karena memang ini kebanyakan adalah orang-orang yang ada di lingkungan sini, di Kesamben sini. Nah, yang tidur sini ada sekitar 4 orang. Yang lainnya adalah mereka yang pulang. Yang tidur sini itu rumahnya ya dekat Blitar atau ada yang enggak, tetap di Blitar tapi beda kecamatan. Jadi mereka tidur di sini. Dan ke depan semoga rumah Kinasi ini adalah ada tempat di mana mereka yang datang dari jauh itu bisa datang dan bisa stay ada di sini. Terus suka dukanya gimana sih, kan tadi kan Ibu Dwi cerita nih ya? Iya. Yang nggak bisa warna, yang nggak bisa abjad dan sebagainya. Gimana sih menangannya? Duh, aku udah capek mbak ngajari kayak gitu. Suka dukanya gimana sih? Dukanya apa ya? Dukanya mungkin kalau pas lagi orderan banyak, tapi modalnya nggak ada, itu dukanya. Itu dukanya. Untuk pembina loh ya. Kalau buat teman-teman sendiri mungkin nggak aku pikirin juga kan ya. Nah, terus itu kebanyak sukanya gitu ya. Sukanya ketika kita bergaul dengan mereka itu nggak ada sedih-sedihnya. Masalah semua lewat. Kenapa? Dengan usia mental segitu gitu kita datang itu yang ada cuma ceria. Pernah satu kejadian sebenarnya lucu-lucu gemes gimana gitu ya, jangan kena dulu. Gimana ya, jadi gini, ada pesanan sekitar 15 mereka itu kan sudah terbiasa dengan kebiasaan rutinitas, datang bersih-bersih dan lain sebagainya. Ketika pada saat itu adalah kita separuh perjalanan untuk membatik sudah diwarnai, tapi belum dikunci untuk kalau di sebuah bak ditulis lah jangan dicuci ya, jangan dicuci. Sama pembina, mereka datang, pembinanya belum datang, apa yang mereka lakukan? Dicuci lah, karena kebiasaannya seperti itu. Apa yang ada di ember dicuci. Pembinanya datang dengan bangganya, Bu, aku udah mencuci loh, bisa ubah loh kabeh. Ada tulisan, siapa sih yang nyuci, siapa yang nyuruh nyuci? Itu kan ada tulisannya, jangan dicuci. Kan saya nggak bisa baca. Jadi salah siapa? Kita mau marah, nggak bisa kan? Karena salah kita sendiri kan? Karena mereka tidak bisa membaca. Jadi ya prosesnya diulang lagi. Salah satu duka tapi duka lucu ya gitu, seperti itu. Jadi seperti itu kita bisa belajar untuk mengerti mereka secara emosional, karena tidak jarang juga mereka itu
tiba-tiba tanpa sebab itu marah-marah. Jadi pembina di sini itu sudah terbiasa dengan anak yang kemudian menurut saya ya gigit lidah sendiri dan sebagainya. Jadi apa ya, belajarlah untuk memahami mereka satu persatu. Keren. Terus produk-produk yang dihasilkan selain batik apa? Jadi gini, untuk jadi di sini kami di yayasan ini ada 2. Untuk produk yang dihasilkan itu produk program. Yang kedua adalah produk-produk inovasi dari batik sendiri. Pada akhirnya kami membuat seperti ini, kayak apa yang namanya? Kami bilang sebagai seminar kit atau pouch ya. Ini handbag ya. Ini dari batik mainnya, terus ini kita kombinasi dengan kulit sintetis. Kebanyakan yang pesen ini adalah corporate atau kemudian kementerian. Iya, kementerian pusat untuk seminar kit seperti itu. Nah, alhamdulillahnya juga kami dapat appreciate dari Bank Indonesia yang kemudian kami dibina untuk pemasaran dan sebagainya. Gitu. Udah sampai kemana-mana ini ya? Sebenarnya sudah sampai kemana-mana. Kemarin kan juga ada kunjungan dan lain sebagainya. Dan apresiasi produk-produk disabilitas ini memang besar sekali. Itu terbukti dengan apa yang kami jual gitu, selalu mereka feedbacknya bagus. Tapi di sini kami itu tidak mau bahwa mereka beli karena kasihan. Ya nggak sih? Bahwa mereka beli karena bagus. Jadi benar-benar produk yang ada di sini dan kemudian keluar itu benar-benar melewati quality control bahwa ini memang benar-benar bagus dan layak jual. Orang beli tidak karena kasihan iya ya, kasihan bahwa disabilitas. Oh, yang bikin disabilitas makanya aku beli gitu, enggak seperti itu. Gitu. Terus kan mungkin sekarang teman-teman yang sekarang nonton, iya, mungkin ada yang juga memiliki kebutuhan khusus atau istimewa, itu gimana sih cara untuk masuk ke sini untuk bergabung di Rumah Kinasi seperti itu? Gitu. Iya. Jadi untuk teman-teman ya, sekarang kami masih ada di Blitar sebenarnya ya, masih ada di Blitar. Sekiranya jenengan atau semua yang mungkin ada anak-anak atau keluarga gitu ya, yang kemudian mereka ada istimewa seperti yang saya ceritakan di sini, anak-anak kami, monggo aja silahkan datang ke sini di Rumah Kinasi yang ada di Kesamben. Nanti di Google aja ada gitu ya, Google Map ada, webnya juga ada di rumahkinasi.com gitu kan. Nanti silahkan aja atau enggak ngubungin kami, ada di situ, ada adminnya juga. Nanti datang aja ke sini. Kalau mau batik boleh, monggo silahkan. Kalau mau untuk belajar menjahit, ayo kita belajar menjahit gitu kan. Kita itu sebenarnya bisa kok. Kita sebenarnya bisa kok, seperti orang-orang lain bisa gitu aja. Gitu. Ada lagi. Jadi gini. Tadi boleh cerita ya suka dukanya ya. Balik lagi nih. Dukanya adalah ketika apa yang kita lakukan, teman-teman pembina dan semua ada di sini, itu dibilang ada eksploitasi. Sakit nggak sih dibilang seperti itu ya? Kami sudah, bukan kemudian kami membicarakan kebaikan kami sendiri, tidak gitu kan? Kami sudah melakukan hal yang kami mampu gitu, sebisa mungkin untuk jungkir balik dan sebagainya kan. Tapi kemudian anak-anak kayak gitu kan bisa dibohongin gitu kan. Makanya kemudian that's why ada BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian mengcounter itu semua bahwa ini tidak eksploitasi loh gitu kan. Ini membuat mereka lebih berdaya dan berkarya gitu. Untuk apa? Untuk mandiri. Kalau mereka sudah tidak punya orang tua, mau kemana? Iya kan? Kalau masih punya orang tua, mereka masih bisa diopeni sama orang tua. Kalau orang tua sudah nggak ada, sudah meninggal umpama, ada saudara, emang bisa kita mengandalkan saudara walaupun itu saudara kandung ya, real aja ya, realitanya seperti itu. Ketika mereka sudah bisa mandiri, paling tidak mereka bisa mencukupi dirinya sendiri. Nah itu goal kami gitu loh, mereka mandiri, mereka bisa mencukupi dirinya sendiri.
ada satu kejadian yang mungkin nggak pernah terlintas di jenengan bangun ya. Ketika ada pemeriksaan kesehatan, ada yang ada 2 orang kakak beradik yang ngomong, Bu, saya itu kalau setiap minggu perut saya sakit. Kok setiap minggu perutnya sakit, kenapa ya? Kita kan sebagai pembina kan telusur ya, telusur. Kita nggak kenapa? Karena mereka di rumah nggak ada makanan. Sampai segitunya. Di kami kan ada makan tuh dari Senin sampai hari Sabtu, setiap hari 2 kali. Ketika mereka pulang hari Minggu, mereka tidak berkegiatan, mereka nggak menemukan itu di rumah. Makanya mereka akan sangat giat dan seneng banget datang ke sini gitu loh. Ketimbang di keluarganya sendiri. Bukan keluarga, ketinggalan di rumah, di lingkungan rumah gitu kan. Seperti itu. Karena apa ya? Ya seperti saya bilang tadi bahwa mereka juga dari rentan ekonomi, rentan pendidikan, ya, seperti itu. Kalau yang ada di sini. Oh iya, satu lagi nih aku kelupaan. Apa? Kan Bu Dwi ini pembina ya? Iya. Pembina sekaligus ketua. Itu tugasnya ngapain aja sih? Oh gitu. Kan tadi kan bilang ini Bu Dwi eksploitasi nih, ini nggak ngapa-ngapain ini, kan gitu. Biar teman-teman tahu nih, biar tahu. Oke. Saya nggak ngapa-ngapain. Ya benar kan, nggak ngapa-ngapain. Jadi sebenarnya di sebuah rumah itu kan pasti ada sopirnya ya, ada teknisnya, ada yang bagian teknis, ada yang konseptor dan lain sebagainya. Bisa dibilang bahwa saya dan founder yang ada di sini itu adalah konseptor. Mau dibawa kemana sih rumah kinasih? Padahalnya seperti itu. Nggak cuma stuck di sini aja kok gitu. Pada akhirnya ada beberapa step yang harus kita lakukan setelah ini. Kalau untuk teknisnya ada beberapa pembina yang ada sekitar 6 pembina yang ada di sini. Nah itu teknisnya aja. Nah sopirnya ini yang kemudian berpikir ya konsepnya. Nggak cuma kayak gini-gini aja gitu kan. Ada mimpi-mimpi yang harus kita raih ya. Nggak cuma stuck di sini aja gitu kan. Ada langkah ini. Nah itu kerjaan saya. Bermimpi berarti ya. Kerjaan saya bermimpi. Tapi keren loh Bu. Iya gitu. Tapi keren udah ngurus rumah tangga, anaknya masih ngurus ini. Nggak tanya nggak anak saya berapa? Oh ya anaknya berapa sih? 4. Wow. Percaya? Nggak percaya sih. Anak saya 4. Yes. Wow. Bayangin, udah punya anak 4, ngurusin ini, ngurusin itu. Hebat. Ya ini yang bisa saya lakukan. Selama masih bisa, kenapa enggak? Dan kalau enggak saya, siapa lagi? Terima kasih Bu Dwi tadi sharingnya. Iya. Semoga bisa menginspirasi banyak orang dan teman-teman yang notabene sekarang yang lihat mengalami atau memiliki kebutuhan khusus atau yang istimewa. Jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Bisa kasih tips sedikit nggak Bu? Oke. Buat Ya, teman-teman yang sekarang mungkin yang lihat itu anak-anak yang disabilitas maupun anak-anak yang dikasih keistimewaan. Jadi gini, bahwa kita itu sama, dilahirkan sama, walaupun bentuknya beda. Kita itu punya rasa, mereka juga punya rasa, ya nggak sih? Kita sekarang mungkin berkebutuhan khusus. Ketika jalan harus pakai alat, tapi jangan berkecil hati. Bahwa mungkin di satu sisi kita berkekurangan, di sisi lain kita istimewa. Jadi tugas kita adalah sebagai pribadi, di mana sih istimewa kita? Kalau drop, sudahi itu. Menangis, sudahi itu. Boleh menangis sampai di sini saja. Kita harus menuju ke depan yang lebih baik. Nah, untuk teman-teman yang sebagai orang tua yang mempunyai anak-anak istimewa, ini ya, peran orang tua yang saya tadi bilang bahwa peran orang tua itu adalah
satu lagi menemukan keistimewaan anaknya itu. Terima mereka sebagai anugerah bahwa orang tua yang diberi anak-anak seperti itu adalah orang-orang tua pilihan. Tidak semua orang bisa. Terima mereka, gali keistimewaan mereka, dan mereka pasti bisa. Gitu. Oke. Nah itu tadi cerita sharing-sharing bersama Bu Dwi, Ketua Rumah Kinasi. Rumah Kinasi ya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi banyak orang. Amin. Dan jangan lupa kalian harus like, komen, dan subscribe di YouTube channelnya Anggun MST. Bye-bye. Bye.